alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani Allahu wa iyyakum, melanjutkan kajian dan bahasan kita bersama kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap manusia. Pelajaran kita masih melanjutkan tentang keimanan kepada hari akhir. Keimanan kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Termasuk bentuk keimanan kita kepada hari akhir, yaitu beriman dengan terjadinya kiamat. Apakah itu kiamat besar ataukah tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kecil? Seperti yang disebutkan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tanda-tanda tersebut di dalam Al-Qur'an. Apakah kiamat itulah tanda-tanda kiamat besar ataukah tanda-tanda kiamat kecil? Kita tidak akan sebutkan satu persatu tanda-tanda tersebut karena pembahasannya dibahas di dalam buku-buku akidah. Kemudian selanjutnya di antara bentuk keimanan kita kepada hari akhir adalah keimanan kita terhadap tiupan sangkakala. Terhadap tiupan sangkakala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tiupan sangkakala itu dengan 3 tiupan. Ada ulama yang mengatakan dengan 2 tiupan. Nabi SAW pernah beliau bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ma li ara Israfil yadhaku qat." Aku kenapa enggak pernah melihat malaikat Israfil memberikan senyuman. Kata malaikat Jibril alaihissalam, beliau mengatakan, "Ma dhahika Israfil mundu khuliqatin nar." Malaikat Israfil tidak pernah senyum setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan neraka. Karena dahsyatnya neraka. Malaikat Israfil adalah malaikat Allah Azza wa Jalla yang Allah perintahkan nantinya untuk apa? Meniupkan sangkakala. Para ulama menyebutkan malaikat Israfil Allah Subhanahu wa taala perintahkan khusus untuk meniupkan sangkakala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, malaikat Israfil itu dia tidak pernah berkedip. Malaikat Israfil tidak pernah berkedip sejak Allah Subhanahu wa taala berikan perintah untuk meniupkan sangkakala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat tidak seperti menciptakan manusia. Malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya, sedangkan manusia Allah ciptakan dari tanah. Sedangkan syaitan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api, atau iblis Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api. Allah Subhanahu wa taala jadikan malaikat makhluk yang maksum, terjaga. Artinya mereka tidak melakukan dosa dan maksiat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "'alaiha malaika ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara 'alaiha malaikatun ghilad syidad la ya'sunallah." Malaikat-malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kemaksiatan adalah ketika seseorang diperintahkan, dia membangkang untuk melakukan perintah tersebut. Nah, malaikat Israfil merasa khawatir ketika Allah Subhanahu wa taala kasih tugas kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Sejak itu malaikat Israfil tidak berkedip, selalu memandang dan mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala sampai datang perintah. Para ulama mengatakan khawatir kalau kiranya Allah datangkan perintah tersebut saat malaikat Israfil terkedip kemudian datang perintah itu, sehingga ada yang terabaikan beberapa waktu. Subhanallah. Demikian Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang tiupan sangkakala tersebut di beberapa surat di dalam
Al-Quran. Tiupan sangkakala pertama adalah tiupan yang membuat manusia semuanya, semua manusia, mereka mati. Dalam ayat lain menceritakan tiupan sangkakala yang pertama mereka tidak sampai mati. Mereka merasa faza', ketakutan. Kemudian tiupan yang kedua membuat mereka mati, dan tiupan ketiga membuat mereka hidup kembali. Jadi yang mengatakan tiupan sangkakala itu hanya 2 kali, tiupan pertama mati, tiupan kedua mereka dibangkitkan kembali, hidup kembali. Yang mengatakan tiupan sangkakala itu 3 kali, tiupan pertama adalah tiupan faza', rasa khawatir dan takut yang dahsyat. Kemudian setelah itu tiupan kedua mereka pingsan dan mati. Kemudian tiupan yang ketiga mereka dibangkitkan dari kematiannya. Ini perbedaan ulama tentang tiupan sangkakala tersebut. Dan yang demikian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Pertama dalam surah An-Naml ayat 87 Allah katakan wa yauma yunfakhu fi as-sur. Dan ingat tatkala hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ditiupkan sangkakala. Fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi. Maka merasa takutlah, bergetar, khawatir makhluk-makhluk Allah yang di langit. Siapa makhluk Allah yang di langit? Para malaikat. Wa man fil ardi, dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di muka bumi. Semuanya merasa takut, khawatir. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi yang di langit dan di bumi semua merasa takut dengan tiupan sangkakala tersebut, ya. Kecuali orang-orang atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah kecualikan. Di dalam surah Az-Zumar ayat 68 Allah menceritakan tiupan sangkakala yang membuat mereka pingsan, kemudian mereka mati, kemudian mereka dibangkitkan kembali. Allah katakan dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 68. Allah katakan wa nufikha fis-sur. Lantas Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ditiupkan sangkakala. Fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Pingsanlah, matilah segala makhluk yang berada yang di langit dan yang berada di bumi. Illa masya Allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak mati. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian setelah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Fa idahum qiyamun yanzurun. Ternyata mereka tiba-tiba bangkit kembali hidup. Ini tiupan sangkakala yang kedua. Setelah mereka ditiup sekali mati, kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan mereka untuk dibangkitkan. Jemaah sekalian, kita sudah pernah sampaikan, bicara tentang hari akhir, ini bicara tentang perkara gaib. Kita nggak bisa lihat. Maka bicara kita bukan dengan akal dan perasaan, bukan dengan imajinasi kita, tapi bicara tentang wahyu. Ini ayatnya, ini haditsnya, ini ayatnya, ini haditsnya. Sehingga jemaah sekalian keliru ketika orang mengartikan sangkakala adalah trompet. Sehingga banyak orang yang mengimajinasikan sangkakala yang dimaksud adalah trompet. Bukan demikian cuma sekalian. Kita nggak tahu bagaimana bentuk sangkakala tersebut. Kita nggak tahu apa yang nantinya ketika ditiup, apakah dia berbentuk trompet ataukah berbentuk sesuatu yang lain. Kemudian dengan tiupan tersebut semuanya mati. Intinya, ya, benda tersebut kita nggak tahu. Dan Nabi SAW tidak menyebutkan namanya dia trompet. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyebutkan trompet. Nah, akhir-akhir ini banyak manusia yang menggambarkan sangkakala adalah trompet. Kemudian ditiupkan sehingga mengeluarkan suara yang menggelegar, membuat mereka ketakutan dan lain sebagainya. Baik jamaah sekalian, ya. Kita tidak mengetahui apa alat yang ditiup oleh malaikat tersebut, yaitu malaikat Israfil. Kita nggak tahu. Tapi intinya alat tersebut akan ditiupkan oleh malaikat tersebut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tiupan tersebut
akan memberikan suara yang sangat menggelegar. Karena sangat kerasnya suara tersebut membuat manusia atau makhluk-makhluk Allah yang di langit dan di bumi semuanya ketakutan. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, membuat mereka semuanya mati. Kecuali yang Allah kecualikan. Tiupan yang ketiga, membuat mereka semua bangkit, hidup dari kematian mereka. Nah, pertanyaannya, siapa yang Allah kecualikan? Apakah betul suara itu bisa membuat orang-orang mati? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran jamaah sekalian, kisah-kisah umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada di antara mereka yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teriakan suara malaikat Jibril. Dengan itu jantung mereka copot jemaah. Nah, kita kan pernah juga ada suara yang mendengung dengan dentungan yang keras, merasa kita kaget atau bahkan bisa jadi kita pingsan atau bahkan bisa jadi mati. Betul? Itu dengan suara-suara kecil yang ada di dunia. Bagaimana dengan suara yang ditiupkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allah? Dalam satu waktu mereka bersamaan semuanya mati. Semuanya mati. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Ustadz, saya nggak pernah mendengar suara yang menakutkan. Antum pernah dengar suara tasbihnya petir? Petir itu jemaah, kalau dia bertasbih, bagaimana suaranya? Menggelegar. Kata Nabi SAW, kalau ada suara petir itu yang berhantaman antara satu suara yang duar, kemudian muncul kilat. Nabi SAW mengatakan, Sabbahalladzi sabbaha malakutus samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang memujinya seluruh makhluk-makhluk Allah, termasuk diantaranya petir-petir. Halilintar jemaah. Suara yang menggelegar itu tasbihnya jemaah. Bagaimana kalau teriakannya? Dan halilintar itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian suara tasbihnya. Bagaimana kalau dia berteriak? Subhanallah. Itu jemaah sekalian. Oleh karena jemaah sekalian, suara-suara yang akan muncul nantinya membuat orang mati itu mungkin, dan itu pasti akan terjadi. Dan ini merupakan bentuk keimanan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap keimanan kepada hari akhir. Kemudian jamaah sekalian, yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah katakan wa nufikha fis-sur, dan ketika ditiupkan sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka seluruh yang di langit dan di bumi akan mati. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Yang dikecualikan ini siapa? Para ulama di sini terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan yang dikecualikan adalah malaikat Israfil, peniup sangkakala. Malaikat Jibril alaihissalam, pembawa wahyu. Malaikatul maut. 3 makhluk ini yang nantinya ketika ditiupkan sangkakala tersebut semuanya mati kecuali 3 makhluk ini. Semuanya dari kalangan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil, malaikatul maut, dan malaikat Jibril alaihissalam. Allah katakan, dan ketika ditiupkan sangkakala, maka akan matilah seluruh yang di langit dan yang di bumi, kecuali yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Malaikat Israfil, malaikat Jibril, dan malaikat al-maut. Ada yang mengatakan tidak, semuanya mati kecuali 2, malaikat Israfil dan malaikatul maut. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meniup yang kedua kalinya. Bagaimana bisa? Dia bisa meniup sementara dia mati. Kan gitu kan? Ini untuk malaikat siapa? Malaikat Israfil. Adapun malaikat maut, dalilnya apa? Ketika Allah Azza wa Jal
kabarkan kepada penduduk surga dan penduduk neraka. Semua penduduk surga masuk ke dalam surga, semua penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala panggil malaikatul maut. Kemudian kematian dijadikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Domba yang besar. Kemudian Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada penduduk neraka untuk melihat dan penduduk surga untuk melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sembelih kematian tersebut seperti halnya hewan domba yang disembelih. Bisa dipahami? Pendapat yang ketiga, semuanya mati kecuali satu, malaikat Israfil. Kecuali satu, malaikat Israfil. Dalilnya yang tadi, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meniup yang kedua kalinya. Pendapat yang ketiga, semuanya mati, tidak ada yang hidup. Dalilnya apa? Allah katakan, kullu man 'alaiha fan. Semuanya binasa. Illa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan lagi maha ketinggian. Namun jemaah sekalian, tiupan sangkakala kedua bagaimana? Kalau semua sudah mati, apakah yang meniupnya Allah Subhanahu wa taala atau malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israfil? Jawabannya malaikat Israfil. Bagaimana malaikat Israfil bisa meniupnya sementara dia sudah mati? Kata para ulama, Allah hidupkan malaikat Israfil untuk yang kedua kalinya. Bisa dipahami jemaah? Ketika dia sudah mati, kemudian semua makhluk sudah mati. Maka Allah Azza wa Jalla hidupkan malaikat Israfil. Setelah dia hidup, diperintahkan tiup yang kedua kali. Maka ditiupkan yang kedua kali, maka seluruh makhluk bangkit jemaah. Dan ingat, di hari itu kita di sana. Di hari itu kita di sana. Maka jamaah sekalian, semua yang ada pada tubuh manusia ini akan hancur kecuali tulang ekor mereka. Dari tulang ekor mereka Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan mereka seperti tumbuhnya pepohonan yang berada di pinggir sungai. Kembali mereka utuh, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi di sana adalah hisab dan pertanggungjawaban. Kemarin kita sudah bahas tentang keimanan kita kepada hari akhir. Di antara bentuk keimanan seseorang kepada hari akhir adalah beriman dengan kematian. Ingat jemaah sekalian yang pernah kita sampaikan bahwasanya di dunia ini mungkin semua orang atau mungkin kalau ada orang mengingkari segala sesuatu. Sampai Tuhan diingkari, mungkin ada. Tapi hanya satu yang tidak mungkin dia bisa diingkari. Yang tidak mungkin dia bisa mengingkarinya. Apa itu? Kematian. Orang kafir sekalipun, orang yang enggak percaya Tuhan sekalipun, dia yakin akan mati jemaah. Maka di antara bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kita yakin dan kita beriman akan adanya kematian jemaah sekalian. Perjalanan hidup kita bukan cuma di dunia ini. Di dunia ini hanya langkah awal dalam kehidupan. Setelahnya kita akan melanjutkan kehidupan yang abadi. Dan subhanallah, saya terinformasikan kepada kita di pekan lalu, jamaah kita yang dulu hadir sama kita. Setiap malam Kamis duduk bersama kita jemaah. Setiap malam Kamis duduk bersama kita. Kalau kita lihat secara fisik, mungkin dia lebih muda daripada bapak-bapak yang hadir di sini. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla mencabut nyawa tidak melihat umur seseorang. Bahkan yang di dalam janin pun mungkin mati. Yang baru lahir pun mungkin mati. Kematian tidak menunggu tua. Kematian tidak menunggu taubat. Kematian tidak menunggu kita sholat. Kematian tidak menunggu kita sedekah. Kematian tidak menunggu kita haji dan umrah. Kematian tidak menunggu kita hadir di kajian majelis ilmu. Kematian tidak menunggu kita siap atau tidak siap. Apapun kondisinya, kita harus menerima kondisi tersebut. Sejatinya kita sekarang sedang berada dalam antrian jemaah. Kita nggak tahu kapan penjemputan itu datang. Dan pasti akan dijemput. Itu adalah suatu kepastian.
dan keniscayaan dalam kehidupan kita. Di antara bentuk keimanan kita kepada hari akhir, wajibnya kita beriman dengan kematian tersebut. Kalaupun kita lari dari kematian, maka kematian akan mengejar. Kematian akan mengejar orang-orang yang lari dari kematian. Ada orang yang mengira semakin banyak hartanya, semakin panjang umurnya. Ternyata tidak, jemaah. Para miliarder, para milioner, hartanya banyak. Tapi ternyata harta yang dia miliki tidak mengekalkan dirinya di dunia ini. Tidak mengekalkan dirinya di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah engkau orang yang pura-pura dalam agama kita ini? Pura-pura dalam beragama, cuma. Yukadzibu bid-din, padahal dia mendustakan agama. Bohong dalam beragama, padahal dia mendustakan agama kita. Fakada ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Dzalikal ladzi yadu'ul yatim. Itulah orang yang sering menghardik anak-anak yatim. Dzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dia enggak mau kasih dorongan untuk motivasi orang, kasih ada anak miskin, memberikan hartanya. Dzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Mereka orang-orang yang lalai dalam salatnya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Ada orang yang mengira kalau dia menghitung hartanya semakin banyak, semakin dia membuat kekal di dunia. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira harta yang semakin dia tumpuk akan semakin mengekalkan dirinya di bumi. Ternyata tidak. Qarun dipendam oleh Allah ke dalam perut bumi bersama hartanya. Kematian akan datang bersamanya. Nabi SAW manusia yang paling mulia, yang paling bertakwa, yang paling dicintai Allah. Allah katakan kepadanya, innaka lamayyitun wa innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Engkau wahai Muhammad akan jadi mayit. Mereka semuanya manusia juga akan menjadi mayit. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang berhembus nafas, yang berjiwa, akan datang padanya kematian. Akan datang, cemas. Berapapun usia kita, akan datang kematian tersebut. Maka jemaah sekalian, di antara bentuk keimanan kita kepada hari akhir, kita mengimani tentang kematian tersebut. Dan ingat, setiap jiwa yang meninggal dunia, dia tidak bawa apa-apa. Hanya 3 yang mengantarkannya. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Harta dan keluarga akan pulang. Tinggallah 1, amalnya. Kalau dia di dunia tidak beramal, enggak ada yang tinggal di sana. Tinggallah dirinya di sana bersama amal-amal buruknya yang akan mendampingi dan menemani sampai hari kiamat. Bahkan jemaah sekalian, Nabi SAW menceritakan tentang jenazah. Kata Nabi, asri'u bil jenazah. Kalian segerakan jenazah itu. Jangan dilambat-lambati dalam pengurusannya. Di antara hal yang harus disegerakan adalah mengurus jenazah. Kata Nabi SAW, jenazah tersebut yang kalian pikul, kalau sekiranya dia baik, maka kalian telah menyegerakan kebaikan untuknya. Kalau sekiranya dia buruk, maka kalian segera untuk meninggalkan keburukan darinya. Segera aja, jangan ditunda, jangan diperlambat, kecuali ada udzur syar'i yang memungkinkan untuk itu. Dan orang-orang yang berada di atas kerendah, jika dia adalah orang yang baik, maka dia ingin untuk disegerakan. Dia berkata,
qaddimuni, segerakan aku. Kemana? Ke kuburan dia. Jika dia tidak termasuk orang yang baik, dia akan berkata, ya wailaha aina tadhhabuna biha. Duhai kesedihan, penyesalan, kalian mau bawa kemana jenazahku itu? Dia tahu jemaah sekalian, dia akan merasakan kebinasaan setelah dia dikuburkan. Akan didudukkan oleh malaikat Munkar dan Nakir, tanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ditanya, dan dia harus bisa jawab. Kalau dia nggak jawab, malaikat tersebut membawa palu, yang apabila palu tersebut dihantamkan ke gunung, maka akan hancur seperti debu. Hancur. Dan itulah yang digunakan untuk menyiksa penghuni kubur. Belum lagi kalau bumi nanti dihimpit, menyempit jemaah sekalian. Kata Nabi SAW, setiap orang akan merasakan himpitan bumi sampai bertemu satu tulang dengan tulang yang lain. Tulang rusuk dengan bertemu dengan tulang rusuknya. Kata Nabi, kalau sekiranya ada orang yang selamat daripada fitnah kubur, maka Sa'ad bin Mu'ad orang yang paling utama untuk mendapatkan keselamatan tersebut. Kenapa? Ini manusia yang mati, malaikat yang memandikan jemaah. Sa'ad bin Mu'ad orang ketika meninggal dunia, arsy Allah Subhanahu wa taala berguncang jemaah. Demikian yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian dia juga masih merasakan himpitan bumi jemaah. Menghimpit bumi tersebut. Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, bumi yang menghimpit bagi penghuni kubur untuk orang-orang yang beriman adalah himpitan kelembutan. Seperti halnya seorang ibu yang terpisah dengan anaknya dengan waktu yang lama. Sehingga ketika dia bertemu, dia apa kan? Dipeluknya dengan erat atau dengan pelan? Dengan erat. Itu himpitan kasih sayang. Itu himpitan kasih sayang. Ini disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Kenapa demikian? Kita ini Allah ciptakan dari tanah. Kata Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua Allah cipta dari Adam. Adam Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah. Kita akan kembali ke tempat ibu kita di tanah jemaah sekali. Ketika bertemu dengan ibunya, bagaimana? Seorang ibu yang berpisah dari anaknya dengan waktu yang panjang, maka dia akan menghimpitnya, memeluknya dengan pelukan erat, dan itulah himpitan di dalam kubur jemaah. Itu himpitan. Berbeda halnya ketika orang yang durhaka, orang yang pelaku dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka himpitan tersebut kata para ulama adalah adab dan siksa padanya, sehingga bertemu antara tulang rusuk dengan tulang rusuknya hingga hancur jemaah sekalian. Sempit kuburan tersebut, mengimpit dirinya sampai hancur tulang-tulangnya. Ustaz kok bicara seperti itu? Bicara ini bukan bicara dengan perasaan. Bicara ini dengan wahyu jemaah. Dengan hadits Nabi SAW yang sebelumnya kita sampaikan bahwasanya pembahasan kita adalah pembahasan perkara gaib. Dan seorang yang beriman, di antara bentuk keimanan mereka mengimani kepada hal-hal yang gaib. Al-Quran Allah turunkan untuk mereka. Kata Allah, "Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin." Ciri-ciri orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri-ciri orang bertakwa, mereka orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Di antara perkara yang gaib jemaah sekalian, kematian. Siapa yang tahu misteri kematian? Yang sehat terkadang dia lebih awal mati daripada yang sakit. Berapa banyak orang-orang mengunjungi orang sakit, yang sakit sudah dikunjungi oleh 20 orang yang mati, tapi dia tidak kunjung mati. Demikian jemaah sekalian, ini misteri dalam kehidupan kita. Tapi jemaah ingat, kata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya, Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya ta'addadal amwat wal mautu wahidun. Boleh mati itu dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi. Tapi ingat, kematian rasanya cuma satu. Kematian
rasanya cuma satu. Ada orang yang mati ketika dia makan atau minum karena diracun. Ada orang yang mati karena tertabrak dengan mobil. Ada yang orang mati karena dengan penyakitnya. Ada orang yang mati jatuh dari sebuah bangunan atau ketimpa dengan suatu benda. Ada yang mati karena terbakar. Ada yang mati karena dimakan buaya atau hewan buas yang lainnya. Ingat, semua kematian rasanya satu. Walaupun berbeda-beda bentuk kematian mereka. Ada yang ditabrak mobil, ada yang jatuh, ada yang terbakar, ada yang tertimpa benda berat, ada yang meledak dan lain sebagainya. Ingat, semua kematian hanya satu rasanya. Bagaimana rasanya? Apakah husnul khatimah? Sehingga dia merasakan seperti orang yang ketika menuangkan sebuah air yang keluar dari mulut tikus. Itu orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang istiqamah dengan keimanannya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, beriman dia, Tuhan kami Allah Azza wa Jalla, dan dia istiqamah dengan keimanannya diiringi dengan amal soleh. Ketika kematian tiba jemaah, malaikat-malaikat Allah akan mendampinginya. Ingat jemaah, perkaranya gaib. Dalam kondisi tersebut tidak ada yang bisa menghibur seseorang kecuali malaikat Allah Azza wa Jalla. Anaknya yang melihat bapaknya sedang sakratul maut, istrinya yang sedang melihat suaminya sakratul maut, suaminya yang melihat istrinya sakratul maut, adik kakak karib kerabat yang melihat saudaranya sakratul maut, mereka tidak bisa apa-apa. Mereka hanya melihat kondisi tersebut dengan tangisan. Tidak bisa menolong, tidak bisa membela, tidak bisa menghibur, tidak bisa menyelamatkan. Allah turunkan malaikat untuk orang yang istiqamah, untuk orang yang beriman, untuk orang yang berkata Rabbunallah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Allah turunkan malaikat-malaikat Allah. Untuk apa? Kata malaikat itu, alla takhafu, kalian enggak usah takut. Walaupun berhadapan dengan malaikat maut, alla takhafu, kamu enggak usah takut. Wala tahzanu, kamu enggak usah sedih. Apa beda takut dan sedih? Takut untuk masa depan, sedih untuk sesuatu yang berlalu. Kalaupun kamu mati, dari anak-anakmu yang kamu tinggalkan, keluargamu, istrimu, hartamu, kamu enggak usah sedih. Semua akan Allah jaga. Demikian yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Kenapa harta anak yatim tersebut terjaga? Karena orang tuanya yang saleh. Allah jaga hartanya. Kamu enggak usah takut. Takut dari apa? Takut apa yang akan engkau hadapi setelah kematian di alam barzakh. Ada kabar gembira dari malaikat, wa abshiru, kabar gembira. Bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang selama ini Allah janjikan untukmu jemaah. Demikian jemaah sekalian. Sehingga ketika dia mau keluar nyawanya, keluar dengan mudah. Seperti halnya air yang keluar dari mulut tikus. Ini orang yang mati husnul khatimah. Apapun kondisi dia, jika dia husnul khatimah, maka dia akan merasakan keluarnya nyawa seperti air yang keluar dari mulut tikus. Tanda-tanda husnul khatimah adalah orang yang meninggal dunia di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Atau orang yang meninggal dunia sedang melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Atau orang yang meninggal dunia yang sedang memerintahkan yang ma'ruf, meninggalkan atau mencegah yang mungkar, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak tahu apakah dia betul-betul husnul khatimah atau tidak. Hanya dirinya dengan malaikat Allah Azza wa Jalla yang melihat dan menyaksikannya. Kondisi yang kedua jemaah sekalian, kondisi yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk,
Apapun kondisi kematiannya jamaah sekalian, apakah dia terbakar, ketimpa bangunan, ataukah dia tenggelam, ataukah dimakan buaya, ataukah disikat oleh singa, ataukah dia tertabrak mobil, ataukah dia dibunuh, dimutilasi dan lain sebagainya, sejatinya rasa kematian yang dia rasakan satu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang fajir atau orang kafir, ketika malaikat maut datang kepadanya, maka malaikat tersebut akan memerintahkan untuk keluar rohnya. Tapi ruhnya menolak. Ruh itu sudah terikat dengan tubuh manusia jemaah. Kita nggak tahu di mana letaknya. Tapi dia akan menggenggam erat tubuh kita. Ketika malaikat itu perintahkan, sebagaimana Allah Azza wa Jalla ceritakan tentang malaikat Allah yang memerintahkan untuk orang yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhriji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu keluar. Dia keluar jemaah dengan pelan. Adapun jiwa yang ini yang berada dosa, maksiat, kekufuran, ketika disuruh keluar dia enggak mau keluar. Maka Allah Azza wa Jalla bersumpah, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat Allah yang mencabut nyawa dengan cara kasar. Kasar jemaah. Dipukul wajahnya, dipukul punggungnya, ditarik sampai kata Nabi SAW seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di dalam sebuah kawat berduri, kemudian ditarik dengan paksa. Apa yang terjadi? Maka hancur lebur, terurai dia. Betul? Seperti itulah kondisi. Kita nggak lihat, kita nggak menyaksikan, tapi yang mati tersebut dia merasakan. Maka Nabi SAW mengatakan, innalil mauti lasaqarat. Setiap kematian ada detik-detik yang menegangkan, detik-detik sakratul maut. Nabi merasakan itu jemaah. Nabi merasa tegang ketika menghadapi kematian, sehingga beliau meminta air. Kemudian beliau mengusap wajahnya, meminta air untuk berwudu. Sampai Fatimah radhiyallahu taala anha melihat kondisi ayahanda dalam keadaan sakratul maut, beliau berkata, "Wa karba abata." Wahai ayahanda, duhai sengsara sedihnya kamu hari ini. Engkau merasakan sakit wahai ayahanda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Fatimah, wahai Fatimah, la karba li abika ba'dal yaum. Wahai Fatimah, tidak ada kesedihan setelah hari ini untuk ayahmu. Nabi SAW telah meninggalkan kita, orang yang paling mulia cuma. Antum bayangkan, kalau sekiranya nyawa yang keluar dari tubuh kita, seorang tabi'in, dia ketika dalam sakratul maut, dia ceritakan kondisinya kepada anaknya. Dia katakan, wahai anakku, maukah engkau mengetahui keadaan orang yang sakratul maut? Anaknya mengatakan, sifli ya abati, ceritakan kepadaku wahai ayahanda. Dia katakan, wahai anakku, orang yang dalam sakratul maut, apabila dia su'ul khatimah, bagaikan orang yang membuka mulutnya lebar-lebar, kemudian dimasukkan kawat berduri dari mulutnya, dipaksa, kemudian dimasukkan, dipaksa, kemudian dicabut dengan keras, dimasukkan lagi, dicabut dengan keras, dimasukkan lagi, dicabut. Seperti itulah kondisinya jemaah. Kita nggak melihat, tapi itu kondisi sakratul maut yang Nabi SAW merasa berat dalam kondisi sakratul maut. Berat jemaah sekalian, kematian itu berat. Ustaz, kita lihat orang yang mati biasa saja, kita nggak melihat jemaah. Itu kondisi gaib. Antum bayangkan jemaah sekalian, kalau satu jari kita putus, kita merasa sakit atau tidak? Sakit. Bagaimana kalau nyawa kita yang putus jemaah sekalian? Ruh kita yang keluar dari tubuh kita. Hanya satu jari putus, kita merasa berat, merasa sakit? Atau kita panggil petinju yang paling hebat di dunia, manusia yang menganggap dirinya kuat di dunia, berdirikan dia, suruh dia julurkan tangannya, antum ambil tang, cabut kukunya, teriak nggak dia? Teriak jemaah sekalian. Kalau satu kuku dicabut dari tubuh manusia merasa berat, bagaimana satu nyawa yang dicabut dengan paksa oleh malaikatul maut? Berat jemaah sekalian. Betul kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, ta'addad al-amwat wal mautu wahidun. Ingat jemaah sekalian, jumlah macam-macam kematian itu sebabnya itu banyak, tapi rasa kematian cuma satu. Apakah kematian yang dirasakan dengan husnul khatimah
ataukah kematian yang dirasakan dengan su'ul khatimah. Dan kita nggak tahu bagaimana kematian yang akan kita hadapi. Dan Nabi SAW mengatakan, innamal a'mal bil khawati. Amalan seseorang itu bukan lihat di awal, bukan. Tapi dilihat pada ending penutupan dalam kehidupannya. Kita lihat orang-orang yang ikut dalam konteks kejuaraan, walaupun dalam perlombaan tersebut di awalnya dia terlihat kalah, namun akan dilihat kesuksesan dan kemenangan di akhir dalam perlombaan. Apakah dia mendapatkan medali kemenangan atau tidak? Kita lihat. Dan kematian itu menjadi ending baik dan buruknya kehidupan kita setelah kematian. Kehidupan kita di dunia ini bukan yang akhir dalam kehidupan. Karena akan kita rasakan dengan kematian. Setelah itu kita akan merasakan kehidupan setelah kematian yang tidak akan pernah mati selama-lamanya. Allah ceritakan tentang penghuni neraka, khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Allah ceritakan tentang orang yang berada di dalam surga, khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Maka jamaah sekalian, di antara bentuk keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan keimanan kita kepada hari akhir adalah iman kepada kematian. Jangan nunggu sakit baru taubat. Jangan nunggu tua baru taubat. Nabi SAW setiap hari bertaubat, tidak kurang dari 100 kali. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau katakan, sungguh aku menghitung jumlah istighfar Nabi SAW dalam sekali duduk 100 kali. Nabi SAW mengatakan, inni la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Aku beristighfar kepada Allah dalam sehari itu lebih dari 100 kali. Itu Nabi yang sudah Allah janjikan ampunan dosa yang masa lalu dan dosa yang belum dilakukan. Surganya jelas. Kita masih samar. Kita belum tahu. Maka jemaah sekalian, untuk senantiasa kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang lupa dengan kematian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia menunda-nunda untuk bertaubat. Al-kasal fil ibadah, malas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jauh dari belajar dan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang senantiasa ingat dengan kematian, dia akan menyegerakan taubat. Dia akan rajin datang ke kajian-kajian majelis ilmu. Dia akan meningkatkan kualitas ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mohon ampun, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.